Oke, langsung aja, jadi kali ini kita akan membahas episode 3 dari drama seri Squid Game. Tampak Junho yang seorang polisi tengah mengikuti beberapa mobil putih yang menuju ke sebuah pelabuhan. Hingga kemudian ia pun berhenti dan keluar dari mobil. Junho terlihat menyelinap ke bagian bawah mobil para staf Squid Game. Dan itu membawanya ke sebuah kapal besar. Beberapa saat kemudian ia keluar dari persembunyiannya itu. Lalu masuk ke salah satu mobil yang di dalamnya terdapat para peserta yang telah dibius. Terlihat para petugas mulai memeriksa identitas setiap peserta. Si staf kemudian mulai memeriksa Junho. Junho langsung menyerang staf tersebut. Ia mencekiknya hingga tewas. Lalu kemudian, Junho mengambil jubah serta topengnya lalu memakainya. Setelah itu, ia membuang mayat tersebut ke laut. Para staf mulai curiga dengan penyamaran Junho, karena ia terlihat membuang sesuatu ke laut. Tapi Junho beralasan ia mabuk berat hingga ia lupa akan tugas-tugasnya. Kemudian staf memberikan beberapa penjelasan bahwa setiap staf tidak boleh berbicara jika atasan belum mengizinkan. Singkat cerita, para peserta mulai diperiksa. Dan para staf mulai mengambil barang-barangnya. Tampak dari 210 orang yang meninggalkan permainan, 187 orang diantaranya kembali lagi. Kali ini para peserta mulai berkelompok agar memudahkan mereka dalam menyelesaikan permainan tersebut, di mana Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan si Abah memutuskan untuk menjadi satu tim. Para peserta mulai berbaris dan diberikan makanan layaknya seorang militer yang tengah dalam pelatihan. Singkatnya, para staf mulai masuk ke kamarnya masing-masing. Tapi, tampak Junho masih kebingungan tentang caranya masuk ke kamar tersebut. Hingga kemudian, salah satu staf yang berada di sampingnya mulai curiga terhadap Junho. Di dalam kamar tersebut, ia mulai memahami beberapa peraturan, di mana ia harus selalu memakai topeng di luar ruangan, tidak boleh berbicara dan meninggalkan ruangan tanpa izin. Tampak juga di dalamnya terdapat CCTV untuk memantau aktivitas para staf di kamarnya masing-masing. Singkat cerita, seorang wanita yang gue kurang tahu namanya siapa, sementara kita panggil Mimin aja. Oke, Mimin terlihat memohon ke petugas untuk izin ke kamar mandi. Tapi terlihat para petugas tidak mempedulikan dirinya. Hingga kemudian Mimin mengancamnya untuk kencing di depan pintu. Pada akhirnya petugas mengalah dan membukakan pintunya. Setelah pintu dibuka, dengan mudahnya saya juga minta izin ke kamar mandi. Di dalam WC tersebut, Mimin mengeluarkan sesuatu dari celana dalamnya. Dan ternyata itu adalah rokok. Ia pun mulai mencoba menghisapnya, dan tiba-tiba seseorang masuk, tapi untung saja itu adalah Sae. Sae kemudian mencoba untuk membuka sebuah baut pintu kecil di atap WC tersebut. Ia berniat mencari informasi tentang tempat itu. Singkatnya, Sae berhasil masuk ke dalamnya. Di tempat tersebut, ia melihat para staf tengah membuat adonan serta melelehkan gula. Karena terlalu lama berada di dalam WC, petugas pun datang dan mengeceknya. Untung saja, Sae sudah kembali turun. Si Mimin tampak memarahi si petugas karena telah masuk ke dalam WC tanpa izin. Ia juga mulai menanyakan informasi kepada Sae tentang apa yang ia dapat setelah masuk ke tempat tersebut. Sae kemudian menjelaskan ia tak mendapatkan apa-apa. Ia hanya melihat sekumpulan orang tengah membuat adonan dari gula lalu melelehkannya. Percakapan mereka pun tampaknya didengar oleh Sang-woo. Di lain cerita, Junho masih dicurigai oleh petugas lain di samping kamarnya. Para peserta terlihat tengah berbaris untuk kembali dibagikan sarapan berupa roti dan susu oleh para petugas. Gi-hun yang tidak biasa meminum susu putih, kemudian ia meminta petugas untuk menukarnya dengan susu coklat. Tapi petugas hanya diam 1000 bahasa. Terlihat Gi-hun dan Ali tengah menikmati makanannya, sementara Sang-woo memberikan makanannya kepada Ali karena ia terbiasa tak sarapan. Singkat cerita, permainan kedua segera dimulai. Terlihat para petugas tengah menyiapkan permainan tersebut. Di permainan kali ini tampak mayoritas petugas membawa senjata. Hingga kemudian para peserta pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang lumayan besar. Si MC kemudian menyodorkan 4 gambar simbol. Dan para peserta diharuskan memilih salah satu dari keempat simbol tersebut. Di mana simbol itu berupa segitiga,
lingkaran, bintang, dan payung. Sangwo yang memiliki kecerdasan lebih, di mana ia menggabungkan informasi yang ia dengar dari Sae dan gambar simbol yang ada di depannya. Singkat cerita, para peserta mulai berbaris di belakang simbol yang mereka pilih. Sangwo yang sudah memprediksi permainan tersebut langsung memilih simbol segitiga. Sementara itu, Gi-hun memilih payung. Terlihat Sangwo cukup khawatir dengan simbol yang Gi-hun pilih, tapi ia juga masih belum begitu yakin akan prediksinya. Singkat cerita, para peserta mulai mengambil masing-masing wadah dari simbol yang mereka pilih. Dan ternyata, prediksinya benar, di mana para peserta harus membuat bentuk simbol yang ia pilih dari gulali tersebut. Tampak Gi-hun terkejut di mana bentuk payung adalah bentuk yang paling sulit untuk dibuat. Para peserta diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut. Singkatnya, waktu pun berjalan. Para peserta tampak berusaha mulai membentuk simbol dari gulali itu. Si Aba dengan simbol bintangnya pun mulai berusaha meskipun tangannya tampak gemetaran. Sementara Gi-hun masih kesulitan karena bentuknya yang begitu sulit. Tapi terlihat salah seorang peserta mematahkan bentuk simbol pada gulali itu. Alhasil, ia langsung ditembak mati. Tampak juga beberapa orang mulai gagal menyelesaikan permainan. Sementara itu, dengan bantuan korek yang ia bawa, Mimin sedikit demi sedikit mulai menyelesaikan permainan tersebut. Tampak juga Deoksu sedang berusaha memisahkan bentuk bintang yang ia pilih. Hingga kemudian, beberapa orang pun mulai berhasil menyelesaikan permainan. Sangwo dan Ali juga sudah berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Junho yang tengah menyamar jadi petugas kemudian didatangi petugas lain. Si petugas mengatakan belum saatnya Junho masuk ke arena, di mana ia bertugas mengangkat para peserta yang gugur di akhir permainan. Lalu Junho dengan sangat hati-hati mengatakan minta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya masih bingung. Hingga kemudian petugas kotak meminta dirinya untuk diam di arena, karena ia mau membicarakan tentang kebingungan Junho. Gi-hun nampaknya masih terus berusaha menyelesaikan permainan tersebut, padahal waktunya tinggal sedikit. Hingga kemudian, keringatnya menetes di gulali yang sedang ia bentuk. Lalu ia menyadari bahwa air bisa membantunya memisahkan simbol tersebut. Singkat cerita, ia mulai menjilati gulalinya. Cara dia kemudian diikuti oleh peserta yang lainnya juga. Bahkan si Abah pun mulai mencoba menirunya. Hingga pada akhirnya, Gi-hun berhasil memisahkan pola payung itu dari gulali tersebut, dan ia pun berhasil lolos. Di akhir tampak ada sedikit keributan di mana salah seorang berhasil merebut pistol petugas, dan membuat sedikit keributan. Terlihat pria berjubah hitam yang tengah menyaksikan permainan tersebut dari layar besar, mulai keluar dan menuju arena permainan. Salah seorang petugas kemudian diminta untuk membuka topengnya. Dan setelah dibuka, ternyata tampak pria muda. Karena tak tega, pria tersebut tidak jadi menembakkan pistolnya dan malah menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, pria berjubah hitam datang ke arena dan langsung menembak petugas yang membuka topengnya. Ia kemudian menjelaskan jika peserta mengetahui identitas petugas, maka petugas tersebut akan dibunuh. Dan episode 3 dari Squid Game pun berakhir.